makanya kalau misalnya kita setinggi-tingginya apapun, ya wanita tetap kembalinya ya tetap ke dapur istilahnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di UNH Menyapa. Perkenalkan Sobat UNH, nama saya Meli Andani. Dan kali ini di UNH Menyapa kita kedatangan tamu spesial nih teman-teman Sobat UNH. Siapakah beliau? Beliau sudah mengajar di UNH ini sudah sejak lama dari tahun 90 ya Ibu? Iya. Ini perkenalkan beliau adalah Ibu Nilawati ya Bu. Ya mungkin sedikit perkenalkan Bu background Ibu sehari-hari gimana? Silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Nilawati. Saya sudah dimulai bergabung dengan UNH, dulu namanya Amik Jambi ya. Saya sudah masuk dari tahun 93, dulu namanya Akademi Manajemen Informatika Komputer Jambi. Nah seterusnya dari Sekolah Tinggi STMIK Nurdin Hamzah Jambi. Nah sekarang sudah Universitas Nurdin Hamzah Jambi. Di UNH Menyapa, obrolin aja, jangan dipendam. Nah teman-teman Sobat UNH, kami pengen tahu Bu sedikit kalau boleh tahu di instansi pendidikan sekarang kan. Nah, gimana Bu? Apakah perempuan ini sosok perempuan layakkah kita juga berkarir gitu Bu? Gimana Bu pandangan Ibu? Ya. Kita di sini wanita ya. Iya. Kita kini karena kita sudah inspirasi kita sudah dari Raden Ajeng Kartini ya. Dikenal dengan habis gelap terbitlah terang ya. Nah di situ kita nggak boleh belajar. Nah mungkin di sini kita nggak begitu lagi ya. Di zaman era yang sekarang kita sudah bisa. Tinggal kita bagaimana kita untuk mengisi pendidikan ya. Nah disinilah kita dari titik ini kita bukan untuk lagi untuk untuk memperjuangkan, tapi kita mengisi bagaimana mengisi pendidikan sehingga pendidikan ini adalah peluangnya semua yang akan kita lakukan. Ya. Nah, untuk informasi untuk Sobat ONH perlu diketahui ini pada saat hari ini kita melakukan podcast sama Ibu Nila. Beliau adalah salah satu orang yang luar biasa, sosok perempuan yang luar biasa, yang mana beliau juga kebetulan istri dari Pak Rektor Pak Rizwan, bener Bu? Iya, adalah. Nah, ini podcast hari ini Bu adalah permintaan dari senior-senior UNH. Mereka sudah kangen katanya dengan Ibu, jadi mereka meminta kalau bisa pada hari ini podcastnya diisi sama Ibu. Nah, permintaan langsung dari senior-senior UNH. Nah Bu, kami pengen menanyakan Bu, gimana Bu perjalanan Ibu di UNH ini, pasang surutnya gimana Bu? Ya, mungkin dari senior ya. Iya. Karena dulu senior itu dari 93 ya. Kita dulu mungkin akrab ya dulu ya. Iya, senior sampai sekarang masih akrab. Boleh ya, sapa Bu sebentar Bu ke senior-senior kan yang menonton. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Iya. Mungkin seniornya sudah pada sukses ya. Iya, Alhamdulillah masih ingat sama Ibu. Iya. Itu salah satu gimana ya? Dosen itu senangnya itu pada lihat mahasiswanya itu masih ingat ya kan, dengan dosennya ya kan. Iya. Ya itu alhamdulillah salah satunya itu kebahagiaan dosen itu ya. Iya. Nah, di tengah pandemi ini Bu, apa aktivitas yang Ibu kerjakan sebagai dosen? Kan ruang untuk dosen
dulu kita bisa datang ke kampus mengajar seperti biasanya. Apa perbedaannya Bu saat sebelum dan pas pandemi ini? Oh gitu. Di sini pendidikan ya, Ibu rasa dulu kita misalnya kita ketemunya itu tatap muka, ya. Sekarang kita ketemunya lewat media, ya. Ibu rasa mungkin nggak ada perbedaan lah, ya kan? Mungkin nggak, namanya juga kita hanya menjalankan saja, mungkin metode aja yang kita bedakan, ya kan? Kalau kemarin misalnya kita tatap muka, ya kita mungkin lebih akrab, ya kan? Nyampaikan materi juga rasanya lebih nyaman, kita bisa diskusi. Nah, sekarang kita sudah lewat online, kita lewat media. Kita kan sudah bisa lihat sudah melakukan lewat Zoom, ya. Nah, biasanya kita juga lewat Zoom, Ibu biasanya tetap misalnya lewat Zoom, Ibu tetap memanggil dengan mahasiswanya, misalnya si A, mana nih si A, nah, saya ingin kenal juga wajahnya gitu, ya saya tetap aktif Zoom-nya, jadi tetap hidupkan kamera, tetap aktif, ya kan, tetap saya panggil, oh ini si A, tetap diskusi. Nah itulah namanya kita misalnya dengan pandemi ini, jangan kita menghalangi untuk pendidikan, ya, karena tetap dengan adanya mungkin sudah Allah mungkin sudah ngasih, kita harus belajar online, ya kan, karena sebelumnya kita sibuk, ya kan, online, dan people ya online, gitu kan, mungkin Allah ngasihnya, oh ini jalannya online, gitu kan. Gimana Ibu bisa membangun kedekatan? Soalnya kami dapat info kan Bu, para senior itu begitu dekat, begitu mengenal sosok Ibu, maka malah mereka rindu gitu. Nah, untuk sampai mereka meminta request pada hari ini, itu gimana Bu membangun emosi antar mereka? Oh iya. Kalau saya dengan mahasiswa itu nggak saya anggap dia ada jeda gitu, ya kan. So dengan mahasiswa saya biasanya apa masalahnya, ya kan. Terus biasanya mereka misalnya nggak datang, terus biasa saya absenin, ya kan. Oh ini si A mana kok nggak datang ya gitu. Tetap saya absen seperti itu, ya kan. Jadi saya kenal, saya juga dosen juga heran sama saya ya sering. Kok Ibu hafal ya nama dosen ya kan, nama mahasiswa, kan saya maaf ya nama mahasiswa. Karena saya gitu, setiap saya absenin itu saya akan tahu tuh, oh si A orangnya gini, si B orangnya gini. Kok sering mereka nggak masuk, apa masalahnya? Biasanya saya tetap saya itu ingat, ya kan. Jadi kalau di jalan udah saya sapa gitu kan. Nah gitu. Sering kalau misalnya mereka nanti ketemu di kelas, kalau ketemu nanti saya bilang, wah kemana? Kita tahu, itu aja, ya kan. Sobat ONH sangat luar biasa sesuai dengan tema kita kali ini pada hari ini, yaitu perempuan inspiratif, peran perempuan dalam pendidikan. Nah, dalam tantangan saat pandemi justru kita menggunakan media Bu. Nah itu gimana tantangan sendiri Bu, kita mendekatkan diri dengan mahasiswa? Oh iya. Ya salah satunya kata online itu memang jaringan ya. Salah satunya jaringan, ya kan. Saya ada mereka yang di daerah, mereka nggak bisa jaringan gitu kan, putus, ya kan. Nah itu biasanya saya kalau misalnya absen, biasanya saya nanti ada mereka kirim WA, saya tetap WA juga, jaringan WA langsung tetap iya juga. Nah, jadi mereka misalnya nanti, Bu kami nggak bisa ini Bu, nggak bisa offline, nggak bisa online kami karena jaringan. Itu saya kasih tempo, ya kan. Nah kasih nanti mereka bisa ikut kelas yang lain gitu. Jadi online itu dia tetap misalnya kuliah misalnya 3 kali online, 2 kali nanti ada offline. Nah gitu. Ada nggak Bu perbedaan mahasiswa yang sekarang milenial dengan yang mahasiswa yang pada zaman dulu gitu, 90-an, yang gitu-gitu, ada nggak Bu perbedaan? Iya. Zaman milenial dan zaman yang katanya pasti ada bedanya ya. Iya. Kalau yang zamannya milenial ini anaknya, yang saya baca juga, anak milenial agak cuek, ya kan. Karena dia banyak cuek, ya kan. Mungkin pengaruh dari teknologi, ya kan. Sering saya sindir tuh mereka kan.
mereka dekatan tapi rasanya jauh ya kan. Jadi mereka berdua ya kan, Iya, tapi iya. masing-masing main HP sendiri-sendiri Iya, ya kan. betul. Sering kalau saya lewat mereka dua, nah ini dekatan tapi rasanya jauh saya bilang, Iya. karena sudah sendiri kan. Iya, Nah, ya. benar, Bu. Ya salah satunya itu anak yang sekolah ke sekarang yang milenial itu dia agak cuek, tapi perhatian juga, ya kan, perhatian juga. Tapi mungkin juga pengaruhnya memang seperti itu ya kan, kenapa faktor teknologi. Kalau dulu kan nggak ada ya kan, Iya. gimana-mana mereka kalau duduk paling mereka hanya ngobrol ya kan. Kecuali Meli ya Bu, yang Meli nggak tuh Meli. Kalau sekarang kan mereka sudah sibuk diri sendiri Iya. juga ya kan, mereka berdekatan, Iya. tapi mereka jauh ya kan. Nah gitu. Nah, Kalau Bu, kalau begitu gimana Bu? Menurut Ibu apa yang salah pada sekarang ini, anak-anak muda sekarang ini gitu? gitu. Ibu rasa mungkin nggak ada salah lah ya. Mungkin karena zamannya aja. Iya. Jadi kita aja yang bagaimana cara menyimakinya, ya kan? Karena ya setiap zaman pasti ada perbedaan, Iya, ya kan? Jadi perbedaan itulah jangan kita buat jadi suatu masalah, Iya. ya. Jadi masalahnya yang besar, sama kita besarkan, yang kecil sama kita besarkan kayak gitu, ya Iya. kan? Yang besar kita kecilkan, yang kecil bisa kita hilangkan, gitu Iya. aja, ya kan? Kalau misalnya seperti itu, ya tinggal kita aja untuk menasihatinya, Iya. gitu kan? Nah, gitu. Kalau misalnya saya juga kalau lagi kuliah nggak boleh main HP, boleh Iya. apa gitu. Iya Bu, pernah dengarkan kata-kata masalah tidak akan menjadi masalah apabila tidak dipermasalahkan. Benar. Iya Bu. Nah Bu, kalau misalnya nih, gimana pandangan nih Bu? Apakah bisa seorang guru, kan dosen juga sebagai guru, gimana Bu? Nah, apakah bisa digantikan dengan media, alat teknologi yang sudah canggih sekarang ini? Gimana Bu? Menurut Ibu? Oh, gitu. Menurut Ibu nggak bisa lah ya, karena kalau teknologi itu kan dia tinggal menjalankan saja, ya kan? Iya. Kalau benar. guru tuh dia ngajar, dia punya emosi, ya kan? Punya kasih sayang, ya kan? Nah, karena semua itu nggak bisa hanya kita kasih aja doktrin kita apa masalah. Nah itu nggak bisa, ya kan? Jadi kalau misalnya kita guru itu dia bisa ada empati, rasa kasih sayang, ya kan? Nah terus gimana cara dia emosinya kita, ya kan? Kan kita semua paling anak milenial tuh dia emosinya mudah terpancing, ya kan? Nah kalau kita kasih misalnya hanya teknologi aja, nah itu nggak bisa, ya kan? Karena peran yang guru itu ya tadi dia ada kasih sayang, ya kan? Nah itu nggak bisa, ya kan? Dengan Ibu seorang pendidik Ibu, apakah Ibu juga mengupgrade gitu? Nah, untuk gimana nih dengan mahasiswa yang sekarang setiap tahun ke tahun berbeda pastinya, gimana Bu Ibu menghadapi setiap mahasiswa yang berbeda-beda tersebut? Oh ya, ya kita misalnya untuk macam-macam berbeda itu tergantung kita untuk menghadapinya, ya kan? Iya. Nah, misalnya dia anaknya ya apa, cara kita mendekatinya lah, ya kan? Cara kita mendekatinya gimana, ya kan? Kita kasih dia masukan, ya kan? Kita kasih dia pandangan, nah itu aja, Iya. ya kan? Sekarang Bu, apakah ada mahasiswa yang mengeluh Bu, kami pengen offline aja, ada nggak Bu? Ada. Kangen sama Ibu atau gimana? Ada. Gimana tuh Bu ceritanya? Terus misalnya kita bikin pengumuman gitu kan, di kelas gitu kan. Hari ini kita itu ya kuliahnya online aja, ya kan? Jadi mereka WA tuh, Bu offline aja ya Bu, kan? Kita materi kemarin ada yang nggak jelas, boleh gitu. Berarti kita online gitu. Jadi kalau dengan saya kuliahnya boleh diskusi gitu, mau online apa offline gitu. Jadi ada juga yang mau, jadi kita ambil suara yang terbanyak, ya kan? Itu aja Meli, ya kan? Nah, dari pandangan Ibu sendiri gimana Bu? Apakah pada bagus pendidikan secara online atau secara offline Bu dilakukan? Makanya sekarang setiap perguruan tinggi itu dia nggak online, semua ada namanya blended, ya kan? Hybrid juga ada, ya kan? Jadi berapa persen untuk online, berapa persen untuk offline, ya kan? Kalau kita misalnya buat online semua, itu saya bilang kita buat online semua, sering materi kita tuh tidak tercapai,
ya kan? Nah, maka kita buat juga ada offline. Jadi dengan offline itu, jadi materi yang kemarin mereka nggak jelas bisa diterapkan pada saat offline. Iya. Nah, gitu. Iya. Kita udah jauh nih Bu bercerita, tapi Meli belum tahu nih Ibu di sini mengajar di jurusan apa Bu? Dan sebagai dosen apa mengajarnya? Iya. Saya ngajar di Fakultas Ilmu Komputer, ya. Jurusan saya isi informasi. Iya. Nah, itu. Mata kuliah yang saya ajarin testing dan implementasi dan paket program aplikasi. Ya, kita akan mengulik lebih dalam Bu. Ini Sobat ONH, kita akan jeda sebentar. Setelah kita akan lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Jumlah lulusan program studi Sistem Informasi Universitas Nurdin Hamzah mencapai kurang lebih 10.000 lulusan yang bekerja hampir di seluruh sektor pemerintah maupun swasta, seperti ASN, TNI, Polri, perbankan, dan lain sebagainya. Beberapa lulusan juga menekuni bidang wirausaha, baik jasa, kuliner, distro, peternakan, perkebunan, percetakan, dan bidang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustika Wulandari, jurusan Sistem Informasi Universitas Nurdin Hamzah semester 6. Aktivitas saya selain aktif dalam perkuliahan, saya juga memiliki bisnis dan usaha, yaitu di dalam bidang kuliner, salad buah. Yuk bergabunglah bersama kami di Prodi Sistem Informasi Universitas Nurdin Hamzah. B akreditasinya dan terjangkau biaya kuliahnya. Kami tunggu ya. Perkenalkan, nama saya Ferdi Ari Pangestu, jurusan Sistem Informasi dari Universitas Nurdin Hamzah semester 6. Selain aktif dalam perkuliahan, saya juga aktif sebagai asisten labor Universitas Nurdin Hamzah. Yuk bergabung bersama kami di Prodi Sistem Informasi Universitas Nurdin Hamzah. Dengan biaya 2 juta, kalian sudah bisa kuliah loh. Akreditasinya juga sudah B. Kami tunggu ya. Berikut alasan kalian harus kuliah di program studi Sistem Informasi Universitas Nurdin Hamzah. Program studi Sistem Informasi saat ini sudah terakreditasi B oleh BAN PT. 90% dosen telah bersertifikasi sebagai tenaga pengajar profesional dengan kualifikasi pendidikan S2 dan S3. Biaya kuliah terjangkau. Dengan 2 juta sudah bisa kuliah. Tersedia beasiswa untuk mahasiswa berprestasi. Kurikulum program studi Sistem Informasi mengadopsi KMMB atau Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Kurikulum program studi Sistem Informasi bersifat khas karena dibangun di atas 3 bidang, yaitu ilmu komputer, manajemen, dan bisnis. Jika Anda mau menjadi seperti saya, kami anjurkan Anda kuliah saja di Universitas Nurdin Hamzah Jambi, program studi Sistem Informasi. Saya Victor Hatamba, alumni STIMIK Nurdin Hamzah Jambi. Jika Anda mau menjadi seperti saya, kami anjurkan Anda kuliah saja di Universitas Nurdin Hamzah Jambi. Ubedillah Eskom, alumni Universitas Nurdin Hamzah, jurusan Sistem Informasi. Mau menjadi seperti saya, bergabunglah bersama kami di Universitas Nurdin Hamzah, program studi Sistem Informasi.
Selamat datang Sobat UNH, kembali lagi di UNH Menyapa, masih dengan bintang tamu Ibu Nilawati. Beliau ini adalah sosok yang luar biasa. Beliau adalah dosen di Universitas Nurdin Hamzah sekaligus ibu rumah tangga. Ya Bu, ini gimana Bu? Ibu bisa membagi waktunya gitu kan? Itu gimana Bu? Boleh diceritakan dengan sobat UNH biar mereka bisa memanage waktunya. Iya, sebenarnya segala sesuatu itu waktu ya. Iya. Segalanya waktu, terus manajemen kita aja yang cara mengaturnya, ya kan. Terus kapan kita mau kerja, kapan kita di rumah, nah itu aja, ya kan. Semuanya kalau kita misalnya segala sesuatu kita atur manajemen yang bagus, semuanya bisa jalan. Itu aja Nelly. Iya Bu, apakah Ibu punya cara khusus ini Bu untuk mendidik anak-anak yang di kampus dan juga di rumah? Itu gimana Bu pandangan Ibu? Oh iya. Iya. Sebenarnya itu segala sesuatu itu tuh rumah ya. Iya, rumah. Segala sesuatunya itu rumah. Kalau di rumahnya itu bagus, itu keluarnya itu pasti bagus. Iya. Ya. Makanya sebenarnya ibu itu adalah dunia, ya kan? Kalau di rumah ibunya bagus, itu pasti anak-anaknya juga bagus, ya kan? Karena segala sesuatu itu yang dekat itu adalah ibu, ya kan? Karena ibulah yang mendidik anak-anak, ya kan? Iya Bu. Nah, seperti kita lihat juga, seperti inspirasi kita, kok dalam agama kita Islam, ya kan? Inspirasi kita seperti Khadijah, ya kan? Itu juga dia seorang wanita yang soleh, ya. Nah, selanjutnya juga seperti Fatimah, ya. Itu juga anaknya Rasul, ya kan? Benar. Nah, itu juga mereka juga ibu rumah tangga, ya kan? Fatimah itu juga mendidik anaknya juga bagus, ya kan? Sehingga seperti Zainab, ya kan? Nah, Zainab juga berani. Nah, seperti Zainab itu juga ibu baca-baca dia sudah bisa arti logika, ya kan? Nah, berarti logika itu sudah dari dulu sudah ada, ya kan? Terus dia bisa pahami misalnya agama, ya kan? Terus seperti apa? Siapa lagi? Aisyah itu pintar ya, luar biasa ya. Nah, itu. Nah, dia bisa jadi mengajar dan mengajar, itu inspirasinya. Jadi saya lihat dari situ, kalau misalnya suatu rumah, kalau misalnya ibunya baik, nah, maka itu juga baik. Iya. Nah, itu aja beromannya. Iya, kan? sangat menginspirasi. Iya. Tepat ini kali ini tema kita yaitu perempuan inspiratif, peran perempuan dalam pendidikan. Nah, kami pernah mendengar Bu, kalau salah tolong dikoreksi Bu. Kalau suatu bangsa atau negara gitu, kalau pengen kita memeraninya cukup dengan merusak perempuannya. Iya, benar. Nah, jadi Ibu sebegitu penting pendidikan di perempuan. Itu gimana Bu? Pendidikan itu bagaimana menurut Ibu? Iya. Jadi saya bilang pendidikan itu pintunya gerbang ya. Iya, benar. Ya. Jadi pendidikan, kalau kita nggak ada pendidikan, maka itu nggak bisa maju, ya kan? Jadi dunianya itu adalah pendidikan. Ya, pendidikan itu bukan formal aja, ya kan? Informal juga pendidikan, ya. Jadi harus diisi, ya. Jadi yang penting itu pendidikannya bagaimana? Kalau misalnya ada pendidikan,
itu kita nggak bisa maju. Iya. Nah, intinya itu pendidikan. Iya. Ya. Pastinya sekarang pasti ada yang baik dan ada yang buruk, Bu. Nah, ini gimana, Bu? Ya teman-teman perempuan yang di luar sana, kita tidak menyebutkan siapa itu, tapi ada yang namanya baik sama Bu tadi itu, Bu, gimana, Bu? Misalnya ada yang memilih untuk mereka perempuan memilih untuk mempromosikan dirinya dengan penampilan dan yang potensi. Itu gimana menurut Ibu, pandangan Ibu? Dengan penampilan mereka mengagung-agungkan penampilan, ada yang mereka mengusahakan mereka berpotensi gitu di setiap bidang. Iya, ya. Nah, sekarang ini itulah ya namanya pendidikan. Ya. Sekarang mungkin berasa ya, kalau dulu mungkin ya, dulu mungkin kalau di dompetnya wanita tuh mungkin dulu lipstick gitu ya, sisir ya kan. Berasa kalau sekarang mungkin di dompetnya wanita mungkin kan jarang ada ya. Berasa mungkin jarang ada ya. Ya, karena mungkin di dalam dompet mereka tuh sudah isinya HP, casan, ya kan? Iya, benar. Iya kan? Mungkin mereka sekarang ini, kalau dulu ya, kita kalau ketinggalan dompet, mungkin kita masih pulang ya. Iya. Ya, masalahnya kalau ketinggalan dompet, nanti kita nih nggak bisa kemana-mana, gitu kan? Sekarang kita tinggal HP, kita harus pulang, ya kan? Iya. Khawatir cuma nanti ada apa, ada info itu ya. Nah, itu mungkin itu dibilangnya sekarang ini wanita itu berasa di mana-mana. Ibu rasa sekarang sudah pentingnya pendidikan, ya kan, pendidikan. Nanti mungkin kalau penampilan juga salah satunya juga lah ya. Kalau misalnya kan apa, wanita itu kan perlu juga ada penampilan, iya kan, iya kan. Kalau misalnya wanita itu misalnya walaupun pintar, ya kan. Ya pasti berarti ada penampilan juga ya kan, iya kan, harus ya kan. Jadi Miss berasa dengan ya mungkin salah satunya kan mungkin beda-beda, ya kan, beda-beda ya kan. Aku bilang kita juga nggak bisa lihat orangnya seperti ini, orangnya seperti ini, nggak ketahuannya mereka lebih maju daripada kita, ya kan. Makanya kita sering jangan menjelekkan orang, nggak taunya orang yang kita jelek itu lebih maju, ya kan? Ada kan? Nah, jadi yang kita menghinain orang, tentunya yang kita hina nanti lebih maju. Iya, benar. Nah, kita aja Melly. Nah, Bu, tapi kalau menurut Ibu, Bu, mana nih yang lebih penting, pendidikan atau penampilan? Oh, pendidikan dong. Pendidikan. Iya. Karena gini Mel, kalau orang nggak bisa pendidikan, dia bisa penampilan, ya kan? Orang yang pendidikan, pasti penampilannya lebih oke, karena dia sering membaca, sering melihat, ya kan? Nah, jadi kalau mereka misalnya, kalau misalnya orang yang pendidikan, pasti dia karena dia sering membaca, dia melihat, oh ini seperti ini. Tapi orang yang tak pernah ada pendidikan, mereka cuek aja, karena mereka nggak bisa lihat, nggak ada ilmunya gitu. Iya, kami Meli juga pernah nih kepoin Ibu. Iya Bu, kami kakak yang anak pertama ya Bu. Iya. Itu kalau tidak salah beliau kuliah di Universitas Indonesia Bu. Iya. Nah itu gimana Ibu? Apa nggak khawatir gitu nah seorang perempuan merantau itu gimana Bu? Perempuan harus mandiri. Gimana Bu peranan perempuan? Itu bisa dibilangnya Mel ya. Kita tuh dasarnya itu awalnya keluarga. Keluarga, ya kan? Keluarga. Ya, keluarga. Kalau kita keluarga itu dari kecil sudah kita push dia yang baik-baik, kita push dia yang positif-positif, ya kan? Nanti kalau kita keluar, kita rasanya nggak curiga lagi, nggak takut lagi, karena kita gini Mel, setiap dia keluar kita harus berdoa yang baik, ya kan? Nah setelah itu, terus kita jaga yang baik, pushnya, sholatnya tinggal, segalanya, ya kan? Ya gitu. Terus dengan teman yang ada yang semua teman itu sama, ya kan? Nah gitu. Karena semua anak saya tuh dari SMP sudah pisah, ya kan? SMA, iya SMA sudah pisah. Nah, terus sekolah di Mancenegara di SMA, kuliah juga gitu. Jadi karena sudah dari kecilnya sudah seperti itu, sudah saya ajarkan seperti itu, jadi insya Allah itu apa-apa. Iya, karena kita di lingkungan kita sekarang banyak terjadi kekerasan kan Bu. Nah, karena menurut Meli juga kebetulan merantau juga mungkin. Gimana Ibu? Apakah ada wejangan khusus untuk seorang perempuan ini
jauh dari orang tua, gimana bisa mengayomi diri dia sendiri, menjaga diri dia sendiri, martabat beliau itu gimana Bu? Kita sebagai seorang perempuan. Ya gini Melia, saya selalu dengan anak tuh nggak jauh dari agama. Ya, karena jauh dari agama gitu ya. Karena saya selalu anak tuh saya suruh dia selalu baca Al-Quran, ya kan? Karena apa saya bilang, kalau kita baca Al-Quran, di hati kita sudah ada Al-Quran, tuh Allah akan selalu menjaga kita, ya kan? Tuh Allah akan selalu menjaga kita. Jadi itu aja pun dari setiap waktu. Sekarang tuh saya setiap pagi di email ya, setiap 5 waktu tuh pasti saya teleponin tuh. Pasti saya teleponin tuh. Bangun, ini main subuh ini, tetap saya bangun itu. Terus sholat itu aja. Sedikit nih Bu, Meli penasaran. Gimana kisah percintaan? Percintaan dengan Bapak, gimana Bu? Mungkin Sobat ONH menyapa pada hari ini kepo-kepo loh Bu. Ya gimana ya? Karena kita itu mana ya, jodoh, rezeki, maut itu nggak bisa, ya kan? Ya nggak bisa ya, nggak bisa. Jadi gimana pun kita ngejar rezeki, kalau rezekinya memang segitu, tetap segitulah, ya kan? Nggak bisa kita menghalangin. Terus rezeki orang juga tidak bisa kita halangin gitu kan. Sudah itu juga jodoh gitu kan. Jadi hanya dijalankan aja, ya kan? Nggak ada apa-apa. Ini sudah jodohnya ya Mel. Iya Bu. Ini sudah jodohnya gitu kan. Itu aja Mel. Dan juga Bu, boleh untuk Sobat ONH mungkin terinspirasi. Kami dapat dengar-dengar nih Bu info hijrah Ibu, kisah inspirasi hijrah Ibu. Gimana itu Bu? Sekarang bisa jilbab syar'i yang luar biasa, iya. Itulah ya, sering kita itu tuh nggak tahu kita dapat hidayahnya kapan, ya kan? Iya Bu. Hidayah tuh murah diraih, tapi mempertahankannya sulit, ya kan? Itu. Mungkin beda hidayah dari Allah itu aja. Karena saya orangnya gimana ya Mel? Ibu tuh orangnya segala sesuatu tuh seperti air mengalir aja Mel, ya gitu kan? Jalanin aja, itu aja. Terus ya ikutin aja itu aja lah Mel. Iya Bu. Kalau dari segi pendidikan Bu, bagaimana Ibu bisa dari mahasiswa juga kan, itu sangat sulit Bu didapatkan emosi antara mahasiswa dengan dosen. Nah, saya mengajar ya Mel ya? Iya, tips and trick gitu kan. Triknya, iya. Ya gitu, saya dari awal tadi saya Ibu bilang kan Mel, saya biasanya saya akrab dengan mahasiswa, ya kan? Jadi setiap mahasiswa tuh saya absenin, biasanya tetap saya perhatikan tuh yang gini, ya kan. Terus kalau dia misalnya jarang kuliah, tetap saya panggil, ya kan. Itu ngapa dia nggak datang kemarin? Itu tuh saya ini. Biasanya saya pun nggak khusus biasanya, sampai kelakar-kelakar aja gitu kan, sampai berbareng ini ngapa kemarin nggak datang gitu kan. Nah itu aja Mel, ya kan. Iya Bu. Nah kegiatan sehari-hari apa Bu sekarang Bu? Masih cari ya, Ibu ngajar lah Mel, ya kan? Ngajar gitu aja Mel. Ya, gimana Ibu bisa, ini dari tahun 93 tadi, bisa tetap bertahan sampai sekarang, itu sangat luar biasa Sobat ONH. Itu gimana Bu, kisah pahit manisnya gitu kan? Boleh diceritakan Bu? Saya ngajar dari tahun 93, ya 93. Mungkin sudah ya takdirkan Allah mungkin yang profesi menjadi dosen ya kan ya. Terus dari dosen juga rasanya enak ya kan, ya kan kita bisa mendidik ya kan, bisa ngasih ilmu pengetahuan ya kan. Jadi kalau mereka rasanya bisa, terus rasa kepuasan gitu ya kan. Kalau dari segi pendidikan Bu, mana nih mereka yang pendidikannya mereka yang sangat kritis, apakah pemuda yang sekarang, apakah pemuda yang pada saat dulu? Sama aja Mel, sama ya, semuanya juga kritis-kritis. Jadi gimana cara kita menyikapinya aja, ya kan? Sama aja, nggak ada bedanya ya. Iya, nggak ada bedanya. Karena mereka mungkin mau pendidikan, ya kan? Sama aja. Cuma mungkin
nuansanya yang beda ya kan. Kalau dulu misalnya kos 92 dulu ingat ibu dulu kalau ngajar harus pakai kapur ya kan. Iya. Seninya juga beda-beda ya kan. Iya, Kalau pakai iya. kapur juga beda-beda ya kan. Terus sudah pakai whiteboard ya kan, yang spidol Iya. ya kan. Yang sudah pakai fokus ya. Itu bedanya beda-beda masing-masing Mel ya kan. Enaknya juga beda ya kan. Iya. Kalau dulu mau ngajar siapa mau ngapus nih ya kan. Nah, itu. Yang ngapus kasih nilainya A ya, pada berebut ya kan. Kan beda-beda tuh. Seninya beda juga ya kan. Kalau ibu kalau kapur habis ngajar tuh ya, wah ibu penuh nih oleh kapur-kapur ya. Kalau pakai spidol dulu habis tuh tangan kita kena spidol ya Iya. kan. Nah itu jadi seninya itu beda-beda ya. Nah, apa Bu harapan Ibu di masa perempuan banyak terjadi kekerasan? Gimana menurut Ibu pandangan Ibu sekarang ini tentang kekerasan pada perempuan di kampus misalnya? Ada kayak gitu ya. Itu ibu bilang kekerasan itu misalnya itu ya kita sebagai wanita kita tahu kodrat kita lah ya kan. Ya kodrat kita kita harus ramah ya kan. Nah, terus kita jangan terlalu open, ya kan? Benar. Kita juga harus bisa membedakan mana dia teman, ya kan? Iya, Nah, gitu. Terus cara kita berpakaian juga kan? Ibu jelas terasa itu juga itu, teman-teman. Pakaian berpengaruh ya Bu? Pengaruh. Soalnya ada teman-teman yang mengira ya perempuan yang itu kan, ya apa salahnya kita melihat gitu ya? Oh, enggak itu kan aurat ya. Ya. Kalau dulu saya juga bikin peraturan itu kalau yang kuliah sama saya yang wanita baju tidak boleh ketat, ya kan. Terus juga harus ya jangan terlalu terbuka, ya kan. Iya. Jangan terlalu terbukanya ke bawah, ya kan. Terus kamu sidang skripsi juga saya sarankan tuh bajunya jangan terlalu transparan, ya kan. Sering yang ngumpet ke itu kan kita sendiri, karena semuanya kita sendiri juga, ya kan. Nah, terus juga kita terlalu mungkin dengan teman terlalu open, ya kan. Ya kita harus menjaga diri kita, ya kan. Gitu. Iya Bu, gimana pandangan Ibu perempuan itu selalu dikaitkan ya tugasnya memasak, cuci piring di rumah, terus nah sedangkan banyak perempuan yang sekarang berkarir di luar, bekerja gitu. Mereka bisa merangkap sebagai seorang dosen misalnya, bisa sebagai manajer di luar dan bisa sekaligus mengerjakan pekerjaan di rumah. Itu gimana menurut Ibu? Ada yang berpendapat ya udah perempuan di rumah aja gitu. Itu wanita tuh memang nggak juga udah jauh kodrat memang seperti itu, tidak bisa dilepaskan, Tidak ya kan bisa bisa dilepaskan. tetap walaupun dia menjadi apapun tetap dia kembalinya ke kodratnya, ya kan, tetap dia mencuci piring, ya kan, maaf dia tetap menyusui, dia tetap hamil, nggak bisa saya sudah jadi karun ya, diwakilin aja nggak bisa kan? Iya, diwakilin. Nggak bisa, tetap wanita tetap kodratnya memang seperti itu, ya kan. Makanya kalau misalnya kita setinggi-tingginya apapun, ya wanita tetap kembalinya ya tetap ke dapur istilahnya gitu, ya kan. Nggak bisa dipisahkan, itu nggak bisa dipisahkan, ya kan. Ya, jadi kalau misalnya, oh saya sudah yang jadi manajer nih, nggak usah nyuci piring lagi, wah puasa tetap ngeliat. Nggak bisa, ya kan. Nah gitu. Sementara juga itu ibu rumah tangga tuh mulia ya Meret? Iya. Mulia. Sangat mulia ya kan. Dibilangin saya nggak ada kerja. Jadi kerjanya mana di rumah? Apa nggak kerja di rumah ya kan? Nyapu, nyuci piring, masak, kan itu luar biasa ya kan? Nah itu terus juga yang berhasil itu lihat juga ibu rumah tangganya di rumah. Ya kan? Iya. Dulu ibu pernah tuh ngantar anak ibu sering banget, nggak pernah sering tuh ya. Ngantar ibu baru di TK, SD gitu ya. Iya. Sering ibu lihat anak-anak yang dapat juara itu ibu rumah tangga semua. Ya kan? Anak dapat juara 1. Dia lihat, oh, ibunya
di rumah. Berarti kan hebat ibunya. Iya. Anak bisa juara. Mungkin mereka sambil masak, ngajarin anaknya. Coba ibunya kerja kan nggak bisa. Iya. Gimana? Dari jauh nggak bisa belajar online kan. Nah itu ibu suatu kebanggaan. Ya kan, ibu syukur ya ibu rumah tangga memang hebatnya nggak bisa ibu. Wah yang hebatnya yang enggak. Ibu rumah tangga enggak. Iya. Ya kan. Nah itu. Jadi gimana pandangan ibu? Apakah kita sebagai seorang ibu rumah tangga tidak diperbolehkan bekerja? Itu gimana bu? Gini ya Mel ya, kalau kita misalnya di rumah itu bagus. Iya, bagus. Tapi kalau kita bisa bekerja itu lebih bagus lagi. Plus, ya kan? Nah gitu. Mungkin kalau misalnya kita di rumah aja, biasanya kalau rumah aja ibunya emosinya lebih tinggi, ya kan? Nah mungkin kalau anaknya di luar, ibunya di luar, di rumah ada masalah, pas di luar mungkin dia temennya, ya kerja mungkin masalahnya jadi hilang. Nah gitu, bener. ya kan benar ya. Nah jadi misalnya nggak mesti kita, kalau gitu saya di rumah aja, enggak lah, ya kan? Iya, Bu. Tetap. Kalau mau berkarir tetap tapi itu penting manajemennya, bisa mengatur untuk rumah tangga, bisa mengatur untuk kerja. Iya, baik Sobat UNH, kita akan kembali lagi di UNH Menyapa, tapi kita harus istirahat sebentar setelah pariwara berikut ini. Kampus favorit, terakreditasi B oleh Badan Akreditasi Nasional, dosen tersertifikasi, lokasi strategis, biaya terjangkau. Serius? Bukannya biayanya mahal? Ya enggak lah. Dengan 2 juta kalian bisa kuliah di Prodi Ilmu Komunikasi UNH. Yuk, capcus. Jadi setelah lulus bisa jadi apa? Tenang aja. Setelah lulus dari Prodi Ilmu Komunikasi, Anda bisa bekerja sebagai public relation atau humas di pemerintahan dan perusahaan swasta. Atau Anda juga bisa bekerja sebagai penyiar radio dan presenter di televisi, bisa menjadi wartawan, bisa bekerja di bidang periklanan, atau buat Anda yang memang berbakat, Anda juga bisa bekerja atau bergerak di bidang event organizer, entertainer, dan menjadi konsultan komunikasi. Masih banyak peluang-peluang kerja lain yang bisa Anda manfaatkan di era digital saat ini. Mari bergabung di Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Nurdin Hamzah. Buruan sekarang juga. Hai generasi muda, sahabat milenial, masih ragu mau kuliah di mana? Buang rasa ragumu, gabunglah bersama kami di Ilmu Komunikasi Universitas Nurdin Hamzah Jambi. Kampus terakreditasi, prospek kerja nyata. Kampus Merdeka, Indonesia Jaya.
Baik, Sobat ONH, kembali lagi di podcast ONH Menyapa. Masih dengan bintang tamu Ibu Nilawati. Nah Bu, terakhir untuk penutupan podcast kita pada hari ini, apa pesan Ibu mengenai peran perempuan untuk menginspirasi Sobat ONH di luar sana? Peran wanita ya, memang pendidikan sangat penting ya, karena dengan pendidikan dia bisa berinovasi, inovatif, ya kan. Nah jadi gimana pun tetap wanita itu pendidikan yang utama, ya, karena dia ibu dari segala-galanya. Iya. Ada tambahan lagi Bu? Cukup. Iya, terima kasih banyak Bu untuk sudah datang hari ini, sudah menyempatkan waktunya pada hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman Sobat ONH sudah mengikuti kisah kita dari awal sampai akhir. Saya Meli Andani sebagai host pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.